Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya ingin menjelaskan bab 1 tentang teks argumentasi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Intan Nuraini, absen 2, dan teman saya Deswita Dwi Nova Lestari, absen 8. Kami dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama menentukan informasi dalam teks argumentasi, yang kedua ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi, yang ketiga kalimat fakta dan opini dalam teks argumentasi. Teks argumentasi itu teks apa sih? Teks argumentasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau pandangan dengan menyajikan argumen yang logis dan bukti yang mendukung. Teks ini berisi pernyataan yang dikemukakan oleh penulis dan diikuti oleh alasan atau bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Berikutnya ada ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, berisi argumen-argumen sebagai upaya pembuktian suatu pendapat atau sikap. Yang kedua, bertujuan meyakinkan pembaca agar mengikuti hal yang disampaikan penulis. Yang ketiga, menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Yang keempat, bertolak dari fakta-fakta dan menggunakan alasan, data, atau fakta yang mendukung. Yang kelima, menggunakan bahasa yang bersifat rasional dan objektif dengan kata-kata bermakna lugas atau denotatif. Struktur teks argumentasi. Pendahuluan. Memperkenalkan topik dan menjelaskan latar belakang serta pentingnya isu yang akan dibahas. Pernyataan. Menyatakan posisi atau opini penulis terkait topik tersebut secara jelas. Argumentasi. Menyajikan alasan-alasan yang mendukung pernyataan. Hal biasa disertai dengan fakta, data, atau contoh konkret. Penjelasan. Menjelaskan lebih lanjut alasan-alasan yang diberikan untuk memperkuat argumentasi. Refutasi. Menanggapi atau membantah argumentasi yang berlawan jika ada. Kesimpulan. Merangkum argumentasi dan memberikan pernyataan akhir yang menegaskan kembali posisi atau opini penulis. Perbedaan ide pokok dan ide pendukung. Teks argumentasi terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memuat ide pokok dan ide pendukung teks. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti pembicaraan. Ide pokok disebut juga gagasan utama, pokok pembicaraan, dan sebagainya. Ciri-ciri ide pokok. Yang pertama itu ada mengandung inti permasalahan. 2. Inti permasalahan disebutkan secara jelas pada kalimat utama. 3. Memiliki pernyataan pendukung. 4. Pernyataan pendukung disebutkan dalam kalimat khusus. Dan apa itu ide pendukung teks? Ide pendukung teks berupa kalimat khusus dan menjabarkan kalimat utama secara lebih spesifik. Dapat berupa data, fakta, contoh, atau alasan yang logis dan valid. Biasanya menggunakan konjungsi argumentatif yang berfungsi untuk memperkuat sebuah argumen dan menghubungkan fakta-fakta agar berkesinambungan. Kalimat fakta dan opini. Fakta adalah suatu peristiwa, hal atau keadaan yang logis, objektif, dan faktual atau benar-benar terjadi, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri-ciri fakta. 1. Sudah teruji dan dapat dibuktikan kebenarannya di depan khalayak umum. 2. Memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. 3. Berdasarkan kenyataan yang terjadi dan pernah dilihat manusia, serta telah dilakukan pengujian dan pemastian di khalayak umum. Opini merupakan pendapat, pandangan, pemikiran, asumsi subjektif maupun anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa tertentu. Ciri-ciri opini. 1. Belum teruji kebenarannya dan masih bersifat subjektif. 2. Tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat. 3. Merupakan suatu hal atau peristiwa yang belum terjadi. 4. Kurang dapat atau bahkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sekian penyampaian materi seputar teks argumentasi oleh saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.